Materi pokok tantangan iman masa kini, Matius 4:1, -11 dosen pengampu Ibu Dr. Aban Haizarni, Telaum Banua, M.Pd. Selamat menyaksikan. Shalom bagi kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta saya akan mempraktekkan langsung mengajar dalam tingkat satuan pendidikan di tingkat SMP dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam kelas 8 SMP semester 2 dengan materi pokok tantangan iman pada masa kini dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 1 kali 40 menit. Shalom anak-anak ibu. Nah, kita baru pertama ketemu nih. Nah, sebelum itu ibu selalu mengingatkan buat anak-anak ibu untuk menerapkan 3M. Apa kegunaannya? Untuk memutuskan mata rantai COVID-19, yaitu yang pertama kita harus menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak setiap kita keluar dari rumah. Nah, sebelum itu ibu akan memperkenalkan nama ibu. Perkenalkan, nama ibu sendiri adalah Lydia Mayani Manurung. Ibu adalah mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tartung, dan di sini ibu juga memiliki NIM yaitu 19010139. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan bernyanyi. Setelah itu kita akan berdoa. Berdoa yang dipimpin oleh ibu sendiri, dan ibu sudah menyiapkan teks lirik lagu yang akan kita nyanyikan. Kita sama-sama, ibu mengajak untuk anak-anak semua untuk bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini bersama dengan anak-anak kami. Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Biarlah Engkau memberkati setiap apa yang menjadi pembelajaran kami pada pertemuan saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu sebagai guru agar mampu mendidik anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan titipkan kepada hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau berkati juga anak-anak
didik hamba-Mu, biarlah setiap proses pembelajaran yang saat ini kami lakukan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami, agar kami mampu Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi maksud tujuan-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau urapi kami, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar kami mampu menerima ilmu pada saat ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan proses pembelajaran hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, Tantangan iman masa kini. baiklah, sebelum Ibu mulai mengajar buat anak-anak didik Ibu akan menjelaskan rancangan pembelajaran Ibu atau RPP Ibu, yaitu dalam Satuan Pendidikan tingkat SMP dan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 8 semester 2. Dan materi pokok yang akan Ibu ajarkan pada saat ini yaitu tentang iman di masa kini. Dengan alokasi 2 kali pertemuan 6 kali 40 menit. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan komponen dasar atau indikator dalam pembelajaran yang akan Ibu ajarkan, yaitu yang pertama, kita harus mensyukuri makna hidup yang beriman dan berpengharapan. Yang kedua, kita harus menunjukkan sikap hidup yang beriman dan berpengharapan. Ketiga, kita harus memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang terakhir adalah menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh peserta didik sekalian. Dan indikator pencapaian kompetensi yang Ibu akan sampaikan, yaitu yang pertama, mensyukuri dirinya diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghadapi tantangan iman pada saat ini. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai bentuk tantangan iman yang dihadapkan oleh remaja pada masa ini. Dan yang ketiga adalah menganalisis cara menghadapi tantangan iman. Yang terakhir adalah mempresentasikan hasil karya tulis mengenai menghadapi tantangan dan mempertahankan iman. Bagaimana? Itu nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai proses pembelajaran kita terlebih dahulu. Ayo mari kita siapkan Alkitab kita siapkan buku kita siapkan alat tulis kita, agar kita bisa melakukan proses pembelajaran ini. Nah, setelah Alkitabnya sudah ada, kita sama-sama kita buka yuk Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Jika sudah ketemu, anak-anak sekalian, Ibu ajak untuk mengamati apa sih yang menjadi tujuan dalam pembahasan kita hari ini, apa yang menjadi sangkut pautnya proses pembelajaran kita pada saat ini dengan materi yang akan kita bahas. Nah, sembari anak-anak membaca serta memahami, Ibu akan menampilkan satu cuplikan video yang bisa membuka pemikiran anak-anak semua agar memahami apa sih pesan dari nats yang sudah anak-anak sekalian baca dalam kitab Matius pasal 4 ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. "Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku." Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di hubungan bait Allah. "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu." Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, setelah kita sudah menyaksikan video tadi, Ibu menanya nih, apa sih pesan yang mungkin
anak-anak sekalian dapat dari nats Alkitab saat ini? Kalau menurut Ibu, di sini bagaimana seorang anak harus bertumbuh atau imannya tetap kuat dalam pengharapan? Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan, yang sudah beribadah sama Tuhan, sudah memahami Tuhan, pasti kita memiliki iman yang kuat dalam pengharapan. Nah, dalam memahami untuk menjadi tantangan iman itu mungkin tidak gampang dalam hidup kita. Tapi percaya, selagi kita menyerahkan hidup kita, kita menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberi yang terbaik. Pasti Tuhan kuatkan iman kita selagi kita mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak mengecewakan Tuhan. Kita harus berpengharapan. Berpengharapan ini seperti apa? Kita harus menyerahkan. Contohnya seperti besok kami akan ujian. Jangan karena kemampuan kita belajar, kita lupa berdoa. Itu sama aja tidak memberikan pengharapan sama Tuhan. Sama aja itu untuk mengandalkan kemampuan kita. Padahal kita sebagai manusia, apa sih hidup kita ini? Di dalam kitab inilah kita semakin lebih memahami arti tantangan iman di masa ini. Ada beberapa contoh, Ibu akan kasih tantangan iman yang mungkin lebih real, yang anak-anak sekalian belum memahami, tapi anak-anak sekalian sudah tahu. Contohnya yang pertama adalah bermain games. Karena apa? Sering anak-anak melupakan waktu, melawan orang tua hanya untuk bermain games. Nah, contoh itu sudah real di depan mata kita. Contoh itu juga sudah menjadi darah daging bagi kita. Kita juga menjadi pelaku-pelakunya. Nah, jadi di sini, di masa saat ini, di masa yang sesulit ini, di masa pandemi ini juga, kita semakin digoyahkan iman kita. Semakin kita digoyahkan, atau dengan bisa dikatakan, iman kita ini yang dulunya baik, sekarang menjadi buruk. Karena apa? Kita dinabobokkan oleh keadaan ini. Kita dienak-enakan dalam keadaan ini. Karena sekolah pun online, ngirim tugas pun online, jadi nggak ribet lagi. Jadi nggak pala lagi kita ke sekolah. Jadi anak-anak Ibu sekalian, di sini apa sih dampak iman yang mungkin bisa anak-anak simpulkan dari kitab pembacaan kita dalam Matius 4 ini? Yang pertama, kita harus menguatkan iman kita. Dengan cara apa? Kita harus tekun dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku atau saksi dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi kita menjadi anak dunia, tetapi kita harus menjadi penghuni surgawi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, buat anak-anak sekalian, Ibu mau nanya, apa sih yang menjadi kesimpulan yang dalam pembacaan kitab saat ini? Mungkin bisa mengisi kolom komentar di bawah. Nah, di sini Ibu akan memberi dampak dari penguatan iman yang boleh kita pelajari dalam kitab ini. Di sini sudah real contoh yang dijelaskan pada ayat yang kedua. Dan setelah malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, lanjut ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencobaan itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, berarti di situ kuasa iblis ikut serta dalam pencobaan-pencobaan itu. Nah, sedangkan Tuhan Yesus dicobain oleh iblis, apalagi kita sebagai orang yang berdosa, pasti iblis akan meraung-raung di sekitaran kita. Nah, setelah anak-anak membaca kitab Matius ini, apa yang menjadi poin yang penting dalam kitab ini? Apa yang menjadi kesimpulan yang anak-anak boleh dapat? Mungkin boleh disampaikan melalui pertanyaan atau komentar di bawah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan makna dari kitab ini. Dalam kitab Matius pasal 4 ini menceritakan bagaimana iblis menggoda atau menggoyahkan iman Kristus. Nah, di sini kita bisa membaca sama-sama dari ayat yang kedua sampai keempat. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada yang tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, di sini mungkin anak-anak sekalian bertanya, kenapa iblis mencobai Kristus? Pasti nggak bisa. Ya, benar. Karena tidak ada yang bisa mencobai Kristus. Siapa sih Tuhan yang lebih besar selain Kristus?
siapa sih orang yang bisa melebihi dari Kristus? Tidak ada jawabannya. Tetapi siapa yang serupa dengan Kristus ialah yang segambar dan serupa dengan Allah, yaitu anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Taat akan perintahnya, kuat imannya, selalu disertai oleh Roh Kudus. Nah, di sini anak-anak, ibu mau nanya, adakah mungkin di antara kita semua yang sering dicobai? Contohnya seperti ini, pada saat kita melakukan ujian pasti pencobaan itu banyak. Salah satunya mencontek, membuat kisi-kisi. Untuk apa? Untuk contekan juga. Nah, pasti ada salah satunya di sini kita atau ibu juga punya pribadi seperti dulu. Ibu orangnya takut sekali yang namanya mencontek. Tapi setelah ibu rasakan sekali, kok enak ya gitu. Nah, di situ ibu mulai kacau nih iman ibu. Iman ibu semakin digoyah. Nah, dari situ ibu baru sadar bahwasanya ternyata ini perbuatan yang nggak baik. Jadi dari situ ibu berjanji pada diri ibu akan tidak lagi melakukan hal seperti itu. Dan ibu tetap berdoa supaya hal-hal yang seperti itu tidak ibu lakukan lagi. Nah, sama halnya dengan kita semua. Kita anak-anak di sini, pasti saat ujian nanti setelah kita mempelajari bagaimana kita menguatkan iman kita menjauhkan dari cobaan-cobaan iblis, kita tidak akan melakukannya dengan hal yang sedemikian kembali. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran kita ini, yang pertama kita harus menguatkan iman kita harus berpengharapan kepada Kristus, kita harus setia dalam kebenaran firman Tuhan agar kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar beriman dan berpengharapan di tengah-tengah kita. Karena kita sebagai anak Kristus, kita dipilih untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor, bukan menjadi badan, bukan menjadi kaki, tapi kita menjadi kepala, kita menjadi pemimpin laskar Kristus yang luar biasa. Nah, yang menjadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita saat ini, kita harus benar-benar tekun sama Tuhan sehingga Tuhan mampukan kita dan menguatkan iman kita agar kita tidak pernah goyah lagi. Dan kita benar-benar jalan bersama Kristus dengan iman yang kuat, dengan pengharapan yang luar biasa. Dijamin semua anak-anak Tuhan yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan pasti akan diselamatkan. Dan juga ibu juga mengajak buat teman anak-anak sekalian, lakukanlah kebenaran firman ini baik dalam kehidupanmu, baik dalam keluargamu, serta di sekolah juga. Kita harus menerapkan karena kita anak Kristus, kita menjadi teladan, kita harus menjadi garam dunia. Dan juga jika ada anak-anak mungkin yang belum paham tentang materi yang ibu jelaskan mengenai beriman dan berpengharapan ini, boleh menanyakan dalam via komentar. Nanti ibu akan menjawab satu persatu pertanyaan dari setiap anak-anak didik. Nah, baiklah, sekian dalam proses pembelajaran saat ini. Kita akan berdoa supaya kita tetap diberkati Tuhan. Mari anak-anak semua kita melipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan belajar Tuhan bagaimana kami harus kuat dalam iman kami. Kami harus mau berpengharapan kepada Kristus karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah diajarkan bagaimana keteladanan Tuhan pada saat Tuhan dicobai oleh iblis. Tuhan tidak bisa dicobai Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan pembelajaran kami saat ini mengenai berkuat di dalam iman kami dan berpengharapan agar kami mampu menerapkannya itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau berkati pribadi lepas pribadi anak didik hamba-Mu Tuhan, biar mereka dapat melakukan seluruh kebenaran firman-Mu agar nama-Mu tetap dimuliakan dimanapun mereka berada. Kami serahkan proses pembelajaran kami hari ini, biarlah Engkau berkati. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, sekian pembelajaran saat ini. Ibu tutup dengan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.